Mengapa kita perlu mengklasifikasikan gangguan mental? Jika mendefinisikan ketidaknormalan begitu diperdebatkan dan sulit, mengapa kita tetap mencoba melakukannya? Salah satu alasan sederhananya adalah bahwa sebagian besar ilmu pengetahuan bergantung pada klasifikasi, misalnya, tabel periodik dalam kimia dan klasifikasi makhluk hidup ke dalam kerajaan, filum, kelas, dan sebagainya dalam biologi. Pada tingkat yang paling mendasar, sistem klasifikasi memberi kita nomenklatur, sistem penamaan, dan memungkinkan kita menyusun informasi dengan cara yang lebih berguna. Mengorganisir informasi dalam sistem klasifikasi juga memungkinkan kita mempelajari berbagai gangguan yang kita klasifikasikan dan dengan demikian, memahami lebih lanjut tidak hanya tentang penyebabnya tetapi juga bagaimana cara terbaik untuk menanganinya. Sebagai contoh, jika kita melihat kembali kasus yang telah dibahas sebelumnya, Monique mengalami gangguan penggunaan alkohol dan obat-obatan, sementara John menderita skizofrenia. Mengetahui gangguan yang dialami masing-masing individu jelas sangat membantu, karena kebutuhan pengobatan John sangat berbeda dari Monique. Dampak lain dari penggunaan sistem klasifikasi mungkin tidak begitu jelas. Sebagaimana telah dikemukakan oleh beberapa pihak, klasifikasi gangguan mental memiliki implikasi sosial dan politik. Lihat Blatchfield-Livesey, 1999, Kirk-Hutchins. 1992, secara sederhana, mendefinisikan batasan apa yang dianggap sebagai gangguan patologis juga menentukan cakupan masalah yang dapat ditangani oleh profesi kesehatan mental. Akibatnya, dari sudut pandang pragmatis, hal ini juga menentukan jenis kesulitan psikologis yang berhak mendapatkan penggantian biaya asuransi serta sejauh mana cakupan penggantian tersebut. Berpikir kritis tentang DSM-5, apa itu DSM dan mengapa direvisi? Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM, menyediakan semua informasi yang diperlukan, deskripsi, daftar gejala, untuk mendiagnosis gangguan mental. Dengan demikian, DSM memberikan kriteria diagnostik spesifik untuk setiap gangguan. Hal ini menciptakan bahasa yang umum, sehingga diagnosis tertentu memiliki arti yang sama bagi satu klinisi maupun klinisi lainnya. Selain itu, DSM juga membantu memastikan akurasi dan konsistensi diagnosis, keandalan. DSM juga sangat penting dalam penelitian. Jika pasien tidak dapat didiagnosis dengan andal, akan mustahil untuk membandingkan berbagai perawatan bagi pasien dengan kondisi yang serupa. Meskipun DSM tidak mencakup informasi tentang pengobatan, klinisi tetap perlu memiliki diagnosis yang akurat untuk memilih perawatan yang paling sesuai bagi pasien mereka. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1952 sebagai DSMI, DSM telah mengalami berbagai revisi dari waktu ke waktu. Revisi ini penting karena memungkinkan perkembangan ilmiah terbaru untuk dimasukkan ke dalam cara kita memahami gangguan mental. Proses revisi DSM-5 memiliki tujuan untuk mempertahankan kesinambungan dengan edisi sebelumnya, DSM-4, sekaligus mengintegrasikan temuan penelitian terbaru. Namun, prinsip lain yang juga dipegang adalah bahwa tidak boleh ada batasan tambahan pada tingkat perubahan yang dapat dilakukan. Jika prinsip ini terdengar agak kontradiktif bagi Anda, maka Anda tidak sendirian. Menemukan keseimbangan yang tepat antara perubahan dan kesinambungan menghadirkan tantangan yang cukup besar. Hal ini juga memicu banyak kontroversi. Sebagai bagian dari proses revisi, para ahli dalam gangguan spesifik diundang untuk bergabung dalam kelompok kerja DSM-5 dan memberikan rekomendasi spesifik untuk perubahan. Dalam beberapa kasus, perdebatan menjadi begitu sengit hingga beberapa orang mengundurkan diri dari kelompok kerja mereka. Sekarang setelah DSM-5 diterbitkan, tidak semua orang puas dengan beberapa perubahan yang telah dilakukan. Namun, di sisi lain, banyak revisi yang dilakukan justru masuk akal. Dalam bab-bab selanjutnya, kami akan menyoroti perubahan utama dalam DSM-5. Kami juga akan membantu Anda berpikir secara kritis tentang alasan di balik modifikasi tertentu yang diusulkan dan memahami mengapa perubahan tersebut diterima. Apa saja kerugian dari klasifikasi? Tentu saja, ada sejumlah kelemahan dalam penggunaan sistem klasifikasi yang bersifat diskret. Klasifikasi, secara alami, menyajikan informasi dalam bentuk yang lebih ringkas. Namun, setiap bentuk ringkasan pasti menyebabkan hilangnya informasi. Jika kita mengetahui riwayat spesifik seseorang, ciri-ciri kepribadian, keunikan, serta hubungan keluarganya yang mengalami gangguan tertentu, misalnya dari membaca ringkasan kasus,
kita jelas memiliki lebih banyak informasi dibandingkan jika kita hanya diberitahu diagnosisnya saja, misalnya, skizofrenia. Dengan kata lain, saat kita menyederhanakan melalui klasifikasi, kita tidak bisa menghindari hilangnya berbagai detail pribadi tentang individu yang sebenarnya mengalami gangguan tersebut. Selain itu, meskipun sudah ada perbaikan, masih ada stigma atau aib yang terkait dengan memiliki diagnosis psikiatris. Hingga saat ini, orang umumnya lebih nyaman mengungkapkan bahwa mereka memiliki penyakit fisik seperti diabetes dibandingkan mengakui bahwa mereka mengalami gangguan mental. Hal ini sebagian disebabkan oleh ketakutan, baik nyata maupun imajiner, bahwa berbicara secara terbuka tentang gangguan psikologis dapat menyebabkan konsekuensi sosial atau pekerjaan yang tidak diinginkan, bahkan diskriminasi secara terang-terangan. Coba jujur pada diri sendiri. Pernahkah Anda menyebut seseorang sebagai gila, sinting, atau psiko? Sekarang bayangkan bagaimana perasaan orang-orang dengan gangguan mental saat mendengar kata-kata seperti itu. Dalam sebuah penelitian, 96% pasien dengan skizofrenia melaporkan bahwa stigma adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, Jenkins Carpenter Song, 2008. Meskipun saat ini tersedia banyak informasi mengenai kesehatan mental, tingkat pengetahuan tentang penyakit mental, sering disebut sebagai literasi kesehatan mental, masih tergolong rendah. Thornycroft et al., 2007. Terkait dengan stigma, ada juga masalah stereotip. Stereotip adalah kepercayaan otomatis tentang orang lain yang didasarkan pada informasi yang sangat minim, seringkali sepele, misalnya, orang berkacamata lebih pintar, orang New York itu kasar, atau semua orang di selatan memiliki senjata. Karena kita mungkin pernah mendengar tentang perilaku tertentu yang berkaitan dengan gangguan mental, kita bisa dengan mudah dan keliru berasumsi bahwa semua orang yang memiliki diagnosis psikiatris akan menunjukkan perilaku tersebut. Hal ini tercermin dalam komentar seperti, orang seperti kamu tidak akan kembali bekerja, sebagaimana yang dialami oleh James S1MCHE Pronunciation Nolte. James S1MCHE Pronunciation Nolte, saya telah hidup dengan gangguan bipolar selama lebih dari 35 tahun, sepanjang hidup dewasa saya. 15 tahun pertama cukup konvensional, setidaknya di permukaan. Saya lulus dari Universitas Ivy League, memulai bisnis sendiri, dan berkarier dalam politik lokal. Saya menikah dan memiliki 2 anak laki-laki. Selama tahun-tahun tersebut, saya mengalami perubahan suasana hati, dan seiring bertambahnya usia, gangguan saya semakin memburuk. Akhirnya, saya jatuh sakit parah, tidak bisa bekerja, pernikahan saya berakhir, bisnis saya hancur, dan saya menjadi tunawisma. Pada titik ini, saya mengalami pengalaman paling menyakitkan terkait stigma. Saat itu saya berusia 38 tahun. Saya baru saja keluar dari rumah sakit jiwa setelah mencoba bunuh diri. Saya tidak punya tempat tinggal, tabungan saya habis, dan satu-satunya barang yang saya miliki adalah mobil berusia 4 tahun. Saya menghubungi otoritas kesehatan mental di kota tempat saya tinggal saat itu untuk meminta bantuan dalam menghadapi penyakit saya. Saya diberitahu bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan bantuan, saya harus menjual rumah saya dan hidup dari hasilnya. Saya bertanya bagaimana saya bisa bekerja lagi setelah saya cukup pulih untuk mencoba lagi. Jangan khawatir tentang kembali bekerja. Orang seperti kamu tidak kembali bekerja, kata mereka. S1MCHE Pronunciation Nolte, 2004. Luangkan waktu sejenak untuk secara jujur mempertimbangkan sikap Anda terhadap orang-orang dengan gangguan mental. Asumsi apa yang Anda buat? Apakah Anda menganggap mereka kurang kompeten, lebih tidak bertanggung jawab, lebih berbahaya, atau lebih tidak terduga? Penelitian menunjukkan bahwa sikap seperti ini cukup umum, lihat A. C. Watson et al., 2004. Bisakah Anda mengingat film, novel, atau iklan yang mempertahankan stereotip seperti itu? Apa saja cara yang bisa Anda lakukan untuk menantang asumsi-asumsi keliru yang begitu sering muncul di media? Menurut Anda, apakah acara realitas TV seperti Hoarders, Obsessed, atau My Strange Addiction berdampak positif atau negatif terhadap sikap masyarakat? Terakhir, stigma juga dapat diperkuat oleh masalah pelabelan. Konsep diri seseorang dapat dipengaruhi langsung oleh diagnosis gangguan mental seperti skizofrenia, depresi, atau gangguan lainnya. Bagaimana reaksi Anda jika Anda diberitahu bahwa Anda memiliki diagnosis seperti itu? Selain itu, begitu sekelompok gejala diberi nama dan diidentifikasi melalui diagnosis,
Label diagnostik ini bisa sulit dilepaskan bahkan jika seseorang kemudian pulih sepenuhnya, namun, penting untuk diingat bahwa sistem klasifikasi diagnostik tidak mengklasifikasikan orang, melainkan gangguan yang mereka alami. Ketika kita mencatat bahwa seseorang memiliki penyakit, kita harus berhati-hati agar tidak mendefinisikan dirinya berdasarkan penyakit tersebut. Sebaliknya, kita harus menggunakan bahasa yang lebih menghormati dan tepat. Dahulu, profesional kesehatan mental biasa menggambarkan pasien dengan istilah seperti seorang skizofrenik atau seorang manik depresif. Namun kini, semakin diakui bahwa cara yang lebih akurat dan lebih sopan adalah dengan mengatakan seseorang dengan skizofrenia atau seseorang dengan gangguan bipolar. Singkatnya, seseorang bukanlah diagnosisnya.